Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Sungguh senang sekali bisa berjumpa dengan saudara di minggu pagi yang cerah ini. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya selalu membawa salam yang hangat dari keluarga besar SCT Amanat Agung bagi saudara sekalian, sambil mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan yang saudara berikan bagi SCT ini. Saudara, awal Agustus akan dimulai lagi semester yang baru, mahasiswa baru sudah datang dan mereka siap untuk dibentuk lagi menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara terus doakan supaya dari STT kita ini akan lahir hamba-hamba Tuhan yang baik dengan tantangan zaman yang tidak mudah. Itu semakin banyak orang tidak berpikir mau jadi hamba Tuhan loh saudara-saudara. Tetapi saya selalu berharap dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tetap mengirimkan dan menggerakkan hati orang-orang yang mau bekerja dengan penuh waktu di ladang Tuhan. Dan saya berharap apabila ada dari jemaat di GKI Pluit ini yang rindu menjadi hamba Tuhan, jangan kecilkan volume suara itu ya. Itu suara Tuhan, karena itu Tuhan yang memanggilmu, Tuhan juga yang akan memperlengkapi untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang baik. Terima kasih untuk semua dukungan yang saudara berikan kepada SCT Amanat Agung dan pelayanan yang dilakukannya. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema More Than Is Apparent, atau lebih dari yang nampak. Sebelum mendengarkan khotbah ini, mari kita bersama menundukkan hati dan pikiran serta seluruh hidup kita di hadapan Tuhan, agar Tuhan bekerja di dalam diri kita, membuat kita paham dan rindu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Ya Allah, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami, teruslah bersuara dan teruslah berbicara kepada kami supaya kami dapat lebih mengerti bagaimana kami hidup sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia ini. Kami sadar ada begitu banyak kesulitan, pergumulan, godaan di dalam kami menjalani hidup ini. Tetapi di dalam Kristus dan di dalam terang firman yang terus memimpin kehidupan kami, harusnya kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memakai hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan saja. Urapi dia dan pakai dia ya Tuhan, supaya dari mulutnya keluar benih firman Tuhan yang akan jatuh di tanah hati yang terbaik, di hati setiap jemaat yang hadir pada hari ini, termasuk di hati hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-12. Markus pasal yang ke-12 ayat 38 sampai 44. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-44. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi saudara-saudara sekalian, dan saya membacakan dari terjemahan baru yang kedua yang diterbitkan oleh LAI di awal tahun ini, saudara. Jadi ada sedikit perbedaan terjemahan, tetapi tidak mengubah sama sekali inti dari berita teks ini. Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 38 sampai 44, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam pengajarannya Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka diberi hormat di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab
Mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara, satu kali saya pernah membaca sebuah tulisan yang membuat saya merenung panjang setelah membacanya. Tulisan ini berkata demikian: dari zaman kuno hingga sekarang, religion atau agama dan theater atau tempat pertunjukan selalu memiliki kemiripan satu sama lain. Dari Zeus sampai Zoroaster, Zeus itu adalah nama dewa yang paling tinggi di wilayah dunia barat, saudara-saudara. Dan Zoroaster adalah nama dewa tertinggi di wilayah dunia bagian timur. Jadi sebenarnya kalimat ini mengatakan begini: dari agama-agama seluruh dunia yang ada di barat sampai ke timur memiliki pemahaman bahwa setiap agama yang menginginkan popularitas harus tahu bagaimana menyenangkan orang banyak. Saya pikir-pikir, ya benar juga ya. Dia mengkorelasikan atau mengkoneksikan atau dia katakan connected itu antara agama sama teater. Karena keduanya sama-sama seperti sebuah tempat pertunjukan, saudara-saudara. Dan itu dikatakan dari agama timur sampai agama barat sama aja. Kalau menginginkan popularitas harus tahu bagaimana menyenangkan orang banyak. Nah, saudara, pada level tertentu baik pemain teater ataupun para pemimpin agama atau orang-orang yang melayani dalam sebuah agama itu harus mengerti bagaimana menampilkan dirinya sebagai sebuah pertunjukan bahkan dan mengesankan banyak orang. Kalau di dalam konteks pertunjukan, good performance, ya, penampilan yang sangat baik itu akan membuat orang rela, saudara-saudara. Apalagi kalau sudah terkenal dan orang tahu kualitasnya, mau berapapun harga tiketnya dia beli, gitu. Kalau saudara tahu ya, pertunjukan anak-anak sekarang seperti K-pop, BTS, gitu ya, itu kan harganya tidak murah. Bahkan ada yang katakan bahwa tiket itu katanya sekitar 4 juta, tetapi ternyata dijualnya bisa 25 juta dan orang beli. Karena good performance, orang tahu BTS atau Blackpink itu bagus katanya gitu, anak-anak muda kan. Jadi semahal apapun dibeli tiketnya. Kalau dalam konteks agama, saudara-saudara, good performance in ministry, katakanlah di dalam kekristenan, dari para pemimpin agama itu juga penting. Karena itulah yang pada akhirnya membuat orang banyak terdorong untuk datang gitu. Dan bahkan bukan hanya datang tetapi menghormati orang-orang yang melakukan pelayanan itu, dan kemudian bahkan mendorong orang memberikan persembahan untuk bisa menjadi bagian dari komunitas itu. Saudara, saya ingat ya, satu kali di waktu yang lalu, sudah lama sekali nih, ada orang mengatakan demikian kepada saya, "Bu, salah nggak sih Bu, saya dalam hal memberi persembahan itu, saya itu begini kalau memberi persembahan, kalau misalnya khotbahnya bagus, saya persembahannya bisa gede Bu," katanya. "Tapi kalau misalnya khotbahnya jelek, 2.000 aja deh," katanya gitu, atau 5.000 aja deh gitu. Karena merasa dia yang diperformanskan oleh si pengkhotbah ini tidak sangat baik dan tidak menggerakkan dia memberikan sesuatu gitu. Jadi kalau khotbahnya bagus, persembahannya besar, kalau khotbahnya nggak bagus, persembahannya kecil, katanya gitu. Bukankah kita melihat ini juga sebagai sebuah kenyataan bahwa apa yang dimunculkan atau yang dikedepankan dalam sebuah pelayanan di dalam kerangka agama, katakanlah di dalam kekristenan ini, juga mendorong orang melihat performansnya, saudara-saudara. Jadi bagaimana dan apa pelayanan itu dan apa yang kita cari dalam pelayanan itu jadi nggak jelas juga gitu. Karena tujuannya bukan lagi kepada Tuhan yang memiliki pelayanan itu dan kita mempersembahkan diri kita, tetapi lebih kepada apa yang sedang ditampilkan dari diri kita sehingga menarik banyak orang. Sehingga pernyataan seperti ini nampaknya tidak keliru apabila memang agama-agama di dunia ini termasuk di dalamnya Kristen juga menampilkan dirinya demikian. Sama kayak teater kan gitu.
Saudara, kalau Anda membaca di sepanjang kitab Injil ini, ya, itulah yang dipertontonkan memang oleh para pemimpin agama atau agama Yahudi lah tepatnya pada waktu itu, baik oleh orang Farisi maupun oleh ahli Taurat, baik oleh nabi maupun oleh para imam, yang kemudian semua yang dipertontonkan oleh mereka di dalam keagamaan itu menjadi kritik yang sangat tajam dari Tuhan Yesus sepanjang pelayanannya di dunia ini, saudara-saudara. Nah, perikop yang kita baca tentang persembahan 2 peser dari janda miskin ini sebenarnya kontras yang Yesus pakai sebagai kritik atas apa yang dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi di perikop sebelumnya yang kita baca dari ayat 38 tadi. Di ayat 38 sampai 40, Yesus itu memberikan peringatan untuk berhati-hati katanya terhadap para ahli Taurat itu, yaitu para pemimpin agama ini, ya kan? Yang sepanjang hidupnya itu sangat menikmati dirinya sendiri dalam pelayanannya itu sebagai sentral atau pusat perhatian. Hati-hati nih yang para pelayan ya, termasuk para hamba Tuhan gitu. Karena kita itu seperti ditonton orang, kita dilihat orang, dan kemudian kalau orang senang dengan kita, orang mengagungkan kita, orang memuji kita, udah gak ada ujungnya tuh saudara-saudara. Perhatikan apa yang Yesus katakan tentang hal ini, dan dia memberikan kritik-kritik yang sangat kuat sekali terhadap hal ini. Paling tidak dari ayat 38 sampai ayat yang ke-40 itu ada 3 hal yang menjadi kritik Yesus terhadap hal ini. Yang pertama dikatakan bahwa Yesus mengecam sekali tentang bagaimana mereka memanfaatkan atau menggunakan pemakaian jubah panjang. Dalam bahasa Yunani itu stolais, jubah panjang gitu. Saudara, jubah panjang itu adalah tanda kehormatan atau pakaian kehormatan. Yang memakai jubah panjang itu biasanya hanya raja dan imam-imam yang memakainya. Karena kalau orang-orang biasa mereka tidak pakai jubah panjang. Kalau jubah panjang mereka nggak bisa kerja as a worker. Jadi umumnya mereka memang pakai modelnya pakai jubah. Tetapi yang kemudian ujung depan dengan ujung belakang itu dikaitkan, lalu kemudian diangkat naik dan diikatkan di pinggang. Jadi kayak model celana akhirnya. Walaupun dasarnya itu sepertinya jubah, karena memang pakaian orang-orang di Mediterania itu demikian. Tetapi yang benar-benar memakai jubah panjang itu adalah para imam, para raja. Nah, jubah panjang itu sampai menyapu ke lantai umumnya. Jadi bukan hanya di mata kaki atau di atas mata kaki, tetapi betul-betul panjang sampai ke lantai. Dan itu merupakan simbol atau melambangkan kecendekiawanan atau scholarship dari seseorang. Itu kan kalau ahli Taurat itu kan dia scholar, dia ilmuwan gitu, dia cendekiawan untuk kemampuan dia di dalam menafsirkan kitab suci Taurat. Dan selain tanda kecendekiawanan, jubah panjang itu juga merupakan tanda kesalehan atau piety. Jadi kalau di dalam aturan memakai jubah panjang itu, saudara-saudara, umumnya jubah panjang itu bukan pakaian keseharian, karena tadi saya sudah katakan model pakaian keseharian itu adalah untuk bekerja gitu. Jadi jubah panjang itu hanya dikenakan pada saat mereka melakukan tugas. Kalau para imam itu hanya pada saat dia melakukan tugas pelayanannya. Tetapi rupanya bagi orang-orang pemimpin agama ini, mereka menikmati memakai jubah panjang itu, saudara-saudara. Dan itu terus dipakai dalam keseharian mereka, dalam mereka berjalan kemanapun, bahkan saat sedang di pasar pun mereka tidak melepaskan jubah panjang itu. Itulah cara mereka untuk attract people gitu, untuk menarik orang, menjadikan diri mereka sebagai pusat perhatian dari banyak orang itu. Karena dengan pakaian itu mereka jadi merasa menjadi seorang yang religious superiority gitu. Menjadi orang yang secara agama, secara rohani itu lebih tinggi daripada yang lain. Jadi mereka tidak mau melepaskan itu. Mungkin kalau atribut itu dilepaskan mereka jadi merasa kurang rohani kali ya saudara ya.
Nah, di dalam hal itulah kemudian Yesus melihat bahwa ternyata jubah panjang itu sudah tidak lagi berfungsi sebagai pakaian yang memang dikenakan oleh seorang yang melakukan tugas pelayanan, tetapi sudah memberikan fungsi yang lain, yaitu bisa menarik orang untuk menyatakan kekagumannya bahwa orang ini lebih hebat dari yang lain, orang ini lebih tinggi dari yang lain. Praktik kedua yang dikecam juga oleh Tuhan Yesus secara keras adalah tentang preferensi mereka untuk duduk selalu terdepan atau di tempat terhormat. Seperti misalnya kalau di rumah ibadat mereka harus duduk yang paling depan. Kalau di dalam perjamuan mereka harus duduk di tempat terhormat. Nah, di dalam budaya Yahudi itu ada disebut dengan tradisi shame and honor. Itu sangat kuat sekali di dalam tradisi atau budaya Yahudi, yang artinya tradisi rasa malu dan kehormatan, shame and honor. Itu di dalam teologinya Paulus, dalam surat-suratnya dia banyak menyentuh dan bicara tentang tradisi shame and honor di dalam tradisi Yahudi, rasa malu dan kehormatan. Nah, di dalam tradisi rasa malu dan kehormatan itu, saudara-saudara, dikatakan bahwa tempat duduk adalah hal yang sangat penting karena menyangkut status seseorang. Jadi di tempat di mana dia duduk, orang akan tahu orang ini level jabatannya apa, orang ini setinggi apa di dalam komunitas itu, dan orang ini adalah orang yang pantas untuk dihormati. Tanpa sadar, hal ini tuh banyak dilakukan sampai hari inilah, saudara-saudara ya. Walaupun kita tidak lagi strictly seperti orang-orang Yahudi melakukannya, atau tidak dilabeli bahwa orang ini orang tertinggi, orang terhebat begitu. Tetapi naturally atau secara alami itu memang terjadi gitu, bahwa tempat duduk itu bisa melambangkan status atau kehormatan seseorang untuk memperlihatkan bahwa dia lebih penting dari yang lain. Lalu kemudian praktik ketiga yang dikecam oleh Tuhan Yesus adalah tentang kesalehan palsu yang mengelabui orang gitu ya, dengan cara mereka itu melakukan doa yang panjang-panjang gitu, doa di tengah pasar, doa di tengah jalan gitu. Padahal Yesus katakan di ayat 40 itu, mereka ini orang-orang yang doanya panjang-panjang itu, orang-orang yang terus-menerus pakai jubah panjang itu, orang-orang yang terus menuntut status tinggi karena tempat duduknya harus terdepan, adalah orang-orang yang sebenarnya melakukan tindakan yang sangat memalukan sekali, yaitu disebut sebagai menelan rumah janda-janda. Menelan rumah janda-janda, arti devour. Itu betul-betul kayak binatang yang menelan mangsanya sampai habis, saudara-saudara. Itu keras sekali perkataan Yesus tentang kesalehan palsu dari para pemimpin agama ini. Nah, saudara, di dalam hukum Taurat itu jelas disebutkan bahwa perlindungan itu wajib diberikan kepada para janda, wajib diberikan kepada anak yatim piatu, wajib diberikan kepada orang asing, wajib diberikan kepada kaum marginal gitu. Artinya sebenarnya yang mereka lakukan ini sangat tidak pantas. Para janda, yatim piatu, kaum marginal itu kan harusnya orang yang kamu pelihara, orang yang kamu hidupi. Tetapi rumah mereka pun kamu telan, itu kan keterlaluan. Tetapi kamu memakai seluruh atribut kerohanian itu untuk menunjukkan bahwa kamu lebih rohani daripada yang lain. Itu saya bisa membayangkan betapa geramnya Yesus ketika mengatakan hal ini, saudara-saudara. Nah, hal inilah yang kemudian kita lihat bahwa ternyata praktik ini sangat banyak dilakukan. Bahkan para imam itu tidak memperhatikan upah yang diberikan kepada kaum marginal ini, bahkan tidak mereka perhatikan. Dan lebih parah lagi, seringkali mereka memakan sedekah, hasil sedekah yang seharusnya diberikan dan kepada kaum marginal ini, janda, yatim piatu, orang asing gitu, saudara ya, menjadi hak mereka, tetapi dimakan juga oleh para imam ini. Saudara, para ahli Taurat ini dikatakan menutupi greedy-nya atau menutupi keserakahannya itu dengan pura-pura saleh, dan itu betul-betul mengesalkan sekali di hati Tuhan, dan dia sungguh-sungguh marah tentang hal ini. Itu sebabnya kemudian dia katakan orang semacam ini dengan kritik tiga hal itu akan menerima hukuman yang lebih berat
dari siapapun. Itu yang Yesus katakan. Nah, saudara, menarik sekali. Kemudian Markus ini sebagai penulis Injil yang kita baca ini menempatkan kisah persembahan janda miskin tepat setelah Yesus melakukan kritik tajam terhadap ahli-ahli Taurat itu. Sehingga beberapa penafsir mengatakan kalau membaca perikop tentang janda miskin, persembahan janda miskin ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari perikop sebelumnya yang tadi saya jelaskan ayat 38 sampai ayat 40. Sesungguhnya itu merupakan satu kesatuan unit pemikiran untuk bisa disampaikan sebagai sebuah berita. Keduanya memiliki hubungan yang sangat kuat sekali. Karena itu sebenarnya kalau kita perhatikan ya, isu utama dari Markus 12 ayat 41 sampai 44 itu bukan sekedar bicara tentang kemurahan hati seorang janda miskin yang memberikan persembahan. Atau bukan juga tentang memberi persembahan itu harus tulus seperti janda miskin. Kadang-kadang khotbah-khotbah atau memahami perikop ini demikian gitu. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, isu utama dari perikop ini sama seperti perikop sebelumnya, yaitu tentang kritik Tuhan Yesus mengenai kebobrokan sistem keagamaan yang dipimpin oleh ahli-ahli Taurat itu. Sangat berhubungan sekali, yaitu dengan membuat janda miskin ini, mereka ini ya, bisa bersedia memberikan semua yang dia punya, bahkan seluruh nafkahnya, tetapi akhirnya mereka janda ini dicibir dan tidak diperhatikan, dan itu sama seperti menelan janda miskin ini gitu loh saudara-saudara. Nah, di dalam cerita tradisi Yahudi, ya, kitab-kitab tradisi Yahudi itu banyak selain Taurat saudara-saudara. Ada dua paling tidak, ada Mishnah, ada Talmud. Nah, di dalam salah satu kitabnya yang disebut, yang nama kitab itu adalah Leviticus Rabbah, di pasal 3 ayat yang kelima, itu di situ dikisahkan tentang seorang imam yang memandang rendah persembahan seorang wanita berupa segenggam tepung di tangannya. Lalu kemudian saudara-saudara, imam ini karena dia memandang rendah persembahan segenggam tepung itu, dia ditegur ya dengan keras. Tidak disebutkan siapa yang menegur, tapi dia ditegur dengan keras agar tidak merendahkan persembahan wanita itu, karena sesungguhnya segenggam tepung itu adalah seluruh hidupnya. Jadi sebenarnya kisah ini, kisah tentang orang yang memberikan persembahan sedikit, segenggam tepung gitu ya, kemudian direndahkan oleh imam, itu sudah lazim rupanya. Sudah biasa terjadi di antara kalangan agama Yahudi. Jadi kisah yang diangkat oleh Yesus ini ya, di dalam peristiwa persembahan janda miskin itu sebenarnya kisah yang mereka sudah tahu gitu, yang sudah berulang kali terjadi dan terjadi lagi dan terjadi lagi. Dan sekarang kisahnya bukan seorang perempuan membawa segenggam tepung, tetapi seorang perempuan membawa 2 peser uang, 1 duit itu, yang kalau dalam terjemahan tadi dikatakan 2 tembaga dengan uang receh yang paling kecil saudara-saudara. Itu bukan cerita baru. Jadi kenyataan bahwa orang tidak menganggap penting mereka yang hina, orang yang memberi sedikit, orang yang tidak berstatus, orang yang tidak banyak uang, itu sudah menjadi sistem yang sangat bobrok dalam lembaga keagamaan, termasuk agama Yahudi pada waktu itu. Moga-moga tidak demikian dengan gereja kita. Tetapi seringkali itu terjadi saudara-saudara. Karena orang hanya melihat berapa banyaknya gitu, berapa besarnya, berapa hebatnya. Yang tampak-tampak itu memang betul-betul bongkahan-bongkahan yang luar biasa besar. Tapi kalau kerikil-kerikil kecil, pasir-pasir kecil yang gak kelihatan itu bahkan tidak masuk di dalam hitungan yang perlu dihargai. Kenyataan itu adalah hal yang umum terjadi. Nah, saudara perhatikan bahwa di awal perikop ini ya, Yesus itu dikatakan duduk menghadapi peti persembahan, ya kan? Dan itu artinya dia ada di halaman rumah ibadat. Karena biasanya peti
peti persembahan itu diletakkan di bagian halaman perbatasan antara halaman dan ruang kudus. Kan kalau rumah ibadat sinagog itu kan ada 3 part ya, 3 court, yaitu halaman, ruang kudus, ruang maha kudus gitu. Sehingga dikatakan bahwa di mana peti persembahan itu ditempatkan, itu ditempatkannya di court of women. Jadi di bagian yang bisa dijangkau oleh perempuan di dalam rumah ibadat. Jumlahnya ada 13 peti persembahan yang bentuknya seperti trompet, saudara-saudara. Saya mencoba mencari gambarnya mana yang paling cocok. Saya rasa ya udahlah ini yang paling cocok begitu. Karena banyak sekali gambar-gambar tidak sangat mewakili apa yang dimaksudkan di dalam teks ini. Jadi peti persembahan itu bentuknya seperti trompet, bagian bawahnya yang besar dan bagian atasnya kecil. Dan peti persembahan itu diletakkan di situ supaya wanita pun bisa memberikan persembahan, gitu kan? Bukan hanya laki-laki persembahan itu diwajibkan. Jadi persembahan itu diwajibkan, saudara-saudara, untuk diberikan baik oleh perempuan maupun laki-laki. Mengingat perempuan itu kan dalam rumah ibadat tidak boleh memasuki areanya laki-laki di ruang maha kudus. Jadi kalau ibadah perempuan itu di halaman. Bisa nggak saudara bayangkan di GKI Pluit yang perempuan kebaktiannya di luar ya gitu. Di halaman, gak boleh masuk ke sini gitu. Karena di bagian ruang kudus itu hanya boleh ditempati oleh laki-laki. Tetapi kalau persembahan semuanya harus kasih persembahan, saudara-saudara. Nah, bentuk peti persembahan yang seperti trompet itu memang sengaja dibuat demikian supaya bisa mendatangkan bunyi pada saat uang itu dimasukkan. Itu bukan tanpa maksud bentuknya demikian gitu. Jadi makin banyak dan makin berat logam uang yang masuk, saudara-saudara, maka bunyinya itu akan semakin nyaring karena bersentuhan dengan logam yang lebih berat dan lebih banyak, saudara-saudara. Artinya semua orang akan tahu setiap persembahan itu diberikan, siapa yang memberikan lebih banyak dan siapa yang memberikan sedikit. Itu dapat diukur dari bunyi yang diperdengarkan oleh peti persembahan itu. Ngeri juga ya saudara, kok bisa ada pemikiran kayak gitu, bahwa kenyataannya orang bisa mengukur persembahan itu dari bunyinya gitu. Nah, kemudian disitulah Yesus duduk dan mengamati orang yang memberikan persembahan. Dan dikatakan ada banyak orang kaya ya dengan persembahan yang besar-besar, sehingga menimbulkan bunyi suara yang nyaring ketika persembahan itu masuk di peti persembahan. Itu ada 13 peti, saudara-saudara. Dan kalau lagi bunyinya besar itu kan nyaring bener, semuanya bunyi ding 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 gitu. Bayangkan, waduh, di persembahannya banyak nih, persembahannya banyak gitu kan. Karena bunyinya besar gitu. Nah, itulah yang kemudian Yesus perhatikan. Dan semua orang yang memberikan persembahan yang besar dengan suara bunyi trompet peti persembahan yang nyaring itu tidak membuat Yesus memberikan komentarnya. Dia diam. Dia perhatikan saja orang-orang yang memberikan persembahan itu. Sampai kemudian datanglah seorang janda yang hanya bisa mempersembahkan 2 peser 1 duit. Saudara, kalau di dalam tadi yang saya katakan 2 peser 1 duit di terjemahan baru yang kedua oleh LAI ini diterjemahkan dengan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil yang istilahnya adalah lepta di dalam dunia Greco-Roman atau dunia Helenistik pada waktu itu, yang percampuran budaya Roma dan Yunani ya. Mereka pakai bahasa Yunani. Jadi nama mata uang yang sangat kecil, yang paling kecil itu adalah lepta. Lepta ini adalah nilai uang terkecil di zaman itu, dan nilai 1 lepta itu adalah 1/64 dari 1 dinar. Dan 1 dinar itu adalah upah pekerja dalam 1 hari, saudara-saudara. Nah, kalau misalnya kita pakai kurs Indonesia di tahun 2023 untuk bisa ngebayangin aja ini kayak apa sih ya uangnya itu, kan kita orang Indonesia lebih mudah memahaminya. Kira-kira perhitungannya demikian.
Kalau kita tahu bahwa UMP Jakarta itu tahun 2023 adalah 4,9 juta per bulan, saudara-saudara. Nah, jika dihitung per hari, kita bagilah 4,9 itu dengan 30 hari, maka memunculkan nilai uang sebesar 163.000. Ini kira-kira, ada desimalnya lagi ya, ada yang lebih kecilnya lagi angkanya, tapi saya ambil pukul rata 163.000. Nah, kalau 163.000 itu adalah upah harian, saudara-saudara, maka nilai lepta ini adalah 1/64 dari upah harian. Maka kalau dari 163.000, 1/64-nya adalah sekitar 2.500-an lah, kira-kira begitu. Ini perhitungan uang zaman sekarang untuk konteks Indonesia. Dibandingkan 2000 tahun yang lalu, tentu perhitungannya ya sesuai dengan zaman itu. Maka dikatakan ini adalah nilai yang sangat-sangat kecil untuk uang yang beredar di masa itu. Nah, jadi yang dipersembahkan oleh janda ini memang sangat kecil. Karena tembaga itu ringan sekali, saudara, dan tipis sekali, karena itu memang uang receh yang paling kecil, maka kalau dimasukkan ke peti persembahan itu ya sama sekali tidak menimbulkan bunyi gitu. Karena saking ringannya. Beda dengan logam-logam yang berat, apalagi kalau banyak dikasihnya gitu loh, saudara. Nah, jadi tidak ada bunyi apapun ketika peti persembahan itu saking kecilnya mata uang yang ia persembahkan. Mungkin kalau di sana ada imam yang melihat atau ada orang kaya yang melihat, perempuan atau janda miskin ini yang memberikan persembahan itu ya sama sekali nggak dilihat orang gitu. Siapa yang mau melihat atau siapa yang merasa terkesan gitu kan dengan orang yang kalau ngasih persembahan aja bunyinya aja nggak ada gitu. Padahal semua orang kalau bunyi ting, oh dia lihat gitu kan. Ada yang bunyinya gede, dia pasti akan lihat gitu. Itu akan menarik perhatian. Tetapi persembahan yang kecil ini sama sekali tidak menarik perhatian karena tidak ada bunyinya. Tetapi justru persembahan inilah yang kemudian membuat mulut Yesus itu terbuka untuk memberikan komentar. Dia diam sepanjang orang-orang kaya itu memberikan persembahan, tetapi dia membuka suaranya ketika perempuan miskin ini memberikan persembahannya. Saudara, menariknya komentar yang Yesus langsung katakan ya terhadap apa yang dia lihat dari persembahan janda miskin ini. Yang dia katakan itu langsung memberikan perbandingan, saudara. Yaitu banyak di antara mereka yang memberi persembahan besar, namun mereka memberikan persembahan itu dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberikan jumlah persembahannya memang sangat kecil, tetapi dia memberi dari kekurangannya. Itu benar-benar sebuah perbandingan yang tidak equal sama sekali, tetapi Yesus harus mengatakannya gitu. Untuk orang bisa terbuka pikirannya seperti apa sebenarnya yang dipersembahkan oleh janda miskin ini dan seperti apa yang dipersembahkan oleh orang-orang sebelumnya yang bunyi peti persembahannya sudah sangat nyaring itu. Saudara, dikatakan bahwa orang yang memberikan persembahan dari kelimpahan itu tidak akan membahayakan kekayaan yang sesungguhnya masih banyak dia miliki gitu. Jadi kalau dia memberikan persembahan dari kelimpahan, yang berlimpah yang ada tersimpan untuk dirinya sendiri itu masih banyak. Jadi kalaupun dia memberikan sangat besar, itu tidak mempengaruhi apa-apa dan tidak membahayakan apa-apa dalam hidupnya. Tetapi tidak demikian bagi janda miskin ini. Karena persembahan recehnya itu adalah seluruh nafkahnya. Artinya kalau dia persembahkan, bisa jadi dia sendiri tidak tahu akan makan apa setelah itu. Karena dikatakan itulah seluruh yang dia punya dan itulah yang dia persembahkan. Jadi pada level ini, persembahan itu sudah tidak lagi dalam hitungan untung rugi atau ada yang berkurang dari dirinya. Karena bukan lagi ada yang berkurang karena memang sudah habis. Maka level persembahan yang dilakukan oleh janda miskin menurut Yesus adalah self-sacrifice, yaitu mempersembahkan seluruh hidupnya dan bukan hanya sebagian dari apa yang dia miliki yang mengagumkan begitu banyak orang. Tapi anehnya orang yang sudah memberikan seluruh hidupnya itu
tidak membuat orang bisa melihatnya dan memahami seberapa besar nilai yang diberikan oleh janda miskin ini. Karena orang pada umumnya, bahkan imam sekalipun, hanya melihat siapa yang besar yang bisa memberikannya. Inilah yang Yesus bilang sebagai bobroknya sistem keagamaan di masa itu, dan menjadi peringatan bagi sistem keagamaan khususnya Kristen di masa sekarang. Saudara, kalau diukur dari nilainya, apa yang diberikan oleh janda miskin ini jauh lebih besar dari apa yang diberikan oleh orang-orang kaya itu. Sebetulnya Yesus tidak mengkritik orang kaya, sama sekali tidak gitu. Karena memang sudah sepantasnya lah demikian. Dan bahkan Yesus tidak menyalahkan orang kaya yang memberikan sebagian kecil saja dari hartanya, meskipun itu bunyinya kenceng, tapi itu sebagian kecil mungkin dari kekayaan. Itu pun Yesus tidak mengkritik, tidak apa-apa. Tetapi persoalannya, jangan kamu pandang rendah orang yang memberikan sedikit tetapi itu adalah seluruh hidupnya. Itu persoalan kita hari ini juga, saudara-saudara. Ketika kita hanya mengukur apa yang diberikan orang dari jumlahnya, dari besarnya, dari hebatnya, dari jabatannya, dari apa yang ada pada dirinya. Dan kita pikir itu yang akan bisa meng-attract orang gitu, yang akan menarik bagi banyak orang. Dan itu agama menjadi sesuatu yang harus menunjukkan spektakularitasnya gitu. Harus spektakuler karena ada orang-orang hebat yang tampak begitu luar biasa di depan. Tetapi tidak memperhatikan betul-betul orang-orang yang sederhana gitu ya. Orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang tidak punya daya sebenarnya bahkan untuk hidup. Dan kemudian orang ini tidak masuk hitungan dan kita tidak menganggapnya penting karena statusnya pun tidak ada di pandangan mata kita. Saudara, di dalam hal itulah kita bisa mengerti gitu ya. Kenapa Yesus itu begitu geram sekali, begitu marah sekali dengan sistem ini. Kalau saudara lihat di 2 pasal sebelumnya, Yesus itu pernah marah sampai mengobrak-abrik orang-orang yang dagang di di depan bait Allah itu loh, saudara-saudara, untuk menjadi tempat penukaran uang. Karena motivasi yang dilakukan oleh orang-orang dalam tukar menukar uang itu ya demikian ini. Jadi dia ingin juga kan kalau misalnya memberikan persembahan tuh bunyinya nyaring gitu, dan orang dengar, orang ini orang hebat, orang yang generous gitu, orang yang baik, orang yang murah hati. Orang kepingin mendapatkan pengakuan itu ketika dia melakukan sebuah pelayanan kepada Tuhan. Saudara, keinginan atau ego semacam ini benar-benar gak akan ada habisnya. Kita melayani di dalam posisi apapun dengan ego yang semacam ini tidak akan ada habisnya. Karena kita akan terus menuntut apa yang telah kita berikan kembali kepada kita dalam bentuk penghargaan. Saudara, itu sebabnya kemarahan Yesus ini yang nampak jelas di ayat 40 tadi yang saya katakan. Ketika Yesus menggunakan kalimat para imam atau ahli Taurat itu menelan rumah janda-janda dengan cara mengelabui mereka gitu. Itu menyedihkan sekali. Kata menelan secara literal dalam bahasa Yunani itu seperti tadi saya katakan adalah gambarannya seperti binatang yang melahap habis mangsanya tanpa tersisa sedikit pun, bahkan satu tetes darah pun gak kelihatan. Benar-benar habis. Bagi Yesus, saudara-saudara, tidak ada yang lebih rusak dari sistem keagamaan dan pelayanan dalam rumah ibadat daripada memandang rendah orang yang sebenarnya telah memberikan seluruh hidupnya, tetapi tetap tidak dianggap sebanding dengan orang-orang yang bisa dengan leluasa memberi lebih banyak dari kelimpahannya. Intinya sebenarnya Yesus ingin katakan, setiap orang siapapun dia, kayakah dia atau miskinkah dia, berpendidikankah dia atau tidak berpendidikankah dia, ya, berjabatankah dia atau tidak berjabatankah dia, kasih Tuhan kepada orang-orang ini tetap sama. Lalu apa hakmu, hai pemimpin agama, membedakan mereka? Itu yang Yesus katakan.
Saudara, janda yang seharusnya dihidupi dan dipelihara oleh para imam sebagai kewajiban mereka sebenarnya, dan itu sudah tertulis di dalam hukumnya, malah dipandang sebelah mata ketika mereka memberikan yang sedikit itu. Nah, menarik ya, ada satu orang, seorang teolog bernama Bonnie Bauman Thurston meresponi teks ini. Dia katakan gini, the church, katanya, should provide for the needy and marginalized, not vice versa. Kalau diterjemahkan, gereja itu kan seharusnya menyediakan apa yang dibutuhkan oleh kaum miskin, kaum marginal, dan bukan sebaliknya. Tapi gambaran ini sebenarnya bukan hanya sekedar tentang nilai atau nominal persembahan uang loh saudara-saudara, tetapi juga soal hati kita di dalam kita melayani Tuhan gitu. Ada orang yang memang belum mampu melakukan pelayanan sehebat para penatua misalnya gitu, atau sehebat para hamba Tuhan, katakanlah kalau kita pakai kata hebat gitu ya, belum bisa banyak. Sebenarnya nggak apa-apa, karena memang dia belum punya, dia masih poor, dia masih miskin dalam hal itu. Biarkan dia gitu. Harusnya kita tolong dia supaya nanti satu saat dia bisa memberi lebih banyak, kan bukankah begitu? Itu yang harus kita lakukan sebagai satu tubuh Kristus ini. Tidak boleh ada orang yang saling menghakimi satu sama lain. Tidak boleh ada orang yang menganggap rendah apa yang diberikan sedikit oleh orang lain, karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang ada di dalam hati orang itu, saudara-saudara. Tapi yang kita tahu adalah setiap orang memiliki bagiannya sendiri di hadapan Tuhan, di dalam dia memberikan persembahan, di dalam dia melayani atau apapun. Karena sebenarnya banyak orang yang sebenarnya mampu, kuat, bisa, tetapi dia hanya memberikan sedikit. Tapi yang sedikit itu udah bunyinya gede, saudara-saudara. Nah, itu yang perlu kita waspadai, bahwa sebenarnya semua kita ini sama di mata Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saudara sebagai jemaat, di dalam kita melayani Tuhan sama nilainya. Saya ini bukan orang yang dianggap Tuhan lebih hebat, lebih superior dibandingkan, sama gitu. Apalagi kalau hati saya busuk, kalau hati saya buruk, apa yang saya lakukan ini juga tidak akan ada nilainya sama sekali gitu. Nah, saudara, kisah ini membuat kita belajar betapa kita sering memandang bahkan menilai orang dari apa yang nampak dari luar, banyak sedikit, kaya miskin, tinggi rendah jabatan berdasarkan ukuran manusia. Sementara Allah melihat apa yang dilakukan oleh manusia itu dari sudut pandang yang berbeda dengan bagaimana kita melihat dan memahaminya, saudara-saudara. Bagi Tuhan, yang memberikan banyak dari kelimpahan tidak lebih tinggi nilainya dari yang memberi sedikit, tetapi dari keseluruhannya, dari apa yang ada pada dirinya. Kita harus belajar untuk tidak menghakimi. Kita harus belajar untuk tidak memberikan penilaian-penilaian berdasarkan judgement manusia ini dari apa yang nampak saja dan dari apa yang dilakukan sesama kita, entahkah dalam memberikan persembahan ataukah di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Hal lain yang tidak kalah penting dari pelajaran kita hari ini adalah kita harus terus bertanya pada diri kita sendiri, apakah semua pelayanan yang kita lakukan ini, baik diri kita sebagai aktivis, sebagai pengurus, sebagai penatua, dan bahkan sebagai hamba Tuhan, adalah untuk mencari kehormatan, kebesaran, kekayaan, status diri, atau seperti janda miskin itu, memberi semuanya, bahkan sama sekali tidak tersinggung ketika orang memandang rendah apa yang dia lakukan. Saudara, kiranya Tuhan memurnikan hati kita. Ya, kita belajar agar kita menjadi orang yang tidak tampak bagus di luar saja, tetapi keropos di dalam. Tapi kita luar dan dalam itu sama di hadapan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang sangat dicintai dan dihargai. Apapun yang kita lakukan, banyak atau sedikit, itu bergantung pada kemampuan yang kita miliki. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau adalah Allah yang adil, dan Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih tanpa membedakan satu dengan yang lain. Kamilah orang-orang berdosa ini ya Tuhan, yang sering memandang, menilai, menghakimi apa yang dilakukan orang lain di dalam pelayanan itu.
Dan seringkali kami merasa diri kami lebih hebat daripada orang lain karena kami melakukan lebih banyak. Kami lupa bahwa apa yang kami lakukan lebih banyak ini karena memang kami sudah punya banyak. Tetapi ada orang-orang yang betul-betul belum mampu, belum bisa untuk melakukannya. Tuhan, tolonglah supaya kami dapat melihat orang-orang seperti ini dengan penuh kasih, menolongnya untuk menjadi lebih baik dari apa yang mereka lakukan sekarang, dan bahkan sampai satu saat mereka bisa memberi lebih banyak dari apa yang mereka miliki juga. Kami mohon Tuhan membangun jemaat GKI Pluit ini menjadi jemaat yang penuh dengan kasih dan kemurahan, melihat sesuatu yang bukan hanya apa yang nampak, tetapi jauh di dalam hati masing-masing untuk membangun sebuah komunitas yang betul-betul bisa memperluas kerajaan Allah di dunia ini dengan masing-masing memiliki kerinduan untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.